Kericuhan mengiringi unjuk rasa perangkat desa di DPR. Imbas tawuran, seorang siswa terkena luka sabetan senjata tajam. Penyelamatan sopir truk terjepit ruang kemudi berlangsung dramatis. Menjelang gencatan senjata Israel dan Hamas selama 4 hari, Israel masih melancarkan serangan udara. 12 orang tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda di Fokus Pagi kali ini Jumat 24 November 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah terus berlanjut di sejumlah daerah. Bahkan di Bekasi, mereka menutup akses jalan tol hingga merobohkan pagar kantor Dinas Tenaga Kerja. Dalam unjuk rasa di Kota Bekasi, Jawa Barat, ribuan orang buruh Kamis siang sempat menutup akses pintu masuk tol Bekasi Barat. Mereka juga merobohkan pagar kantor Dinas Tenaga Kerja. Buruh menuntut penjabat Wali Kota Bekasi merekomendasikan kenaikan upah sebesar 16% untuk tahun 2024. Di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, buruh menuntut kenaikan UMK 15% pada tahun 2024, juga menutup akses pintu masuk kawasan industri dan akses tol Jakarta Cikampek. Dampaknya terjadi penumpukan kendaraan hingga lalu lintas lumpuh total selama 10 jam. Kemacetan di jalan tol Jakarta Cikampek, Ruas Halim Cikunir, Jakarta Timur imbas unjuk rasa buruh di wilayah Bekasi, Jawa Barat baru terurai Kamis malam. Sementara di Majalengka, buruh juga menggelar demonstrasi di depan gedung Kokardan menuntut kenaikan upah. Begitupun dengan di kota Sidoarjo, Jawa Timur, menolak penetapan kenaikan upah 2024 sebesar Rp125.000, buruh long march hingga memblokade jalan utama. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, aksi unjuk rasa ribuan perangkat desa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Salah seorang pengunjuk rasa yang dituding sebagai penyusup bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Kericuhan antar sesama pengunjuk rasa ini terjadi di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat Kamis siang. Sejumlah pengunjuk rasa terlibat saling dorong dan adu mulut di tengah kerumunan demi menyelamatkan seorang pria yang dituduh sebagai penyusup. Setelah sempat bersih tegang, pria berjaket hitam itu akhirnya berhasil menyelamatkan diri sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Unjuk rasa yang diikuti ribuan perangkat desa dari berbagai daerah di tanah air lebih mendesak DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Revisi Undang-Undang Desa dinilai Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) perlu dilakukan untuk memastikan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 atau 9 tahun. Kepala desa juga hadir untuk membantu satu suara disamakan lembaga tanggal 5 Desember harga mati, bahwa di mana undang-undang harus disahkan. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak ada niat apa-apa, tidak ada kepentingan politik, ini kepentingan pure masyarakat desa agar lebih sejahtera, lebih baik ke depan, ya. Itu dari kita. Jika pada 5 Desember mendatang DPR tidak juga mengesahkan revisi Undang-Undang Desa, maka Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia mengancam akan memboikot jalannya pelaksanaan pemilu 2024. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, seorang siswa SMK di Bekasi, Jawa Barat terluka setelah terkena sabetan senjata tajam saat mengikuti tawuran dua kelompok pelajar. Kedua kubu saling menyerbu dengan menggunakan celurit dan juga parang.
Rekaman video amatir memperlihatkan tawuran dua kelompok siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Jalan Raya Narogong, Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Selain mengganggu arus lalu lintas, perkelahian massal pada Rabu malam itu juga membuat para pengguna jalan resah karena khawatir terkena sasaran. Pasalnya kedua kubu saling menyerbu dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti celurit dan parang. Akibatnya seorang pelajar terluka setelah terkena sabetan senjata tajam di tangan dan harus dilarikan ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Pertikaian dua kelompok pelajar itu baru terhenti setelah polisi tiba dan membubarkan warga yang bertikai. Terjadi tawuran antar pelajar terjadi pada pukul 21.30 WIB. Tawuran antar pelajar beberapa sekolah gabungan. Dan di situ terdapat satu korban luka, dapat sabetan dari celurit, lukanya ada di pergelangan tangan kiri, kemudian sekarang korban ada di rumah sakit RSUD Bekasi. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi guna mengusut penyebab tawuran dua kelompok pelajar tersebut. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, aksi bullying atau perundungan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswi SMP di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dikeroyok oleh 3 kakak kelasnya. Inilah video pengeroyokan yang dilakukan 3 orang wanita pelajar SMP terhadap seorang siswi lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Korban yang berseragam olahraga sekolah dipukul hingga ditendang oleh kakak kelasnya. Video kekerasan ini pun viral di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima dengan penganiayaan itu langsung membuat laporan ke polisi. Aparat kepolisian dari Polsek Tarusan kemudian bergerak cepat mendatangi sekolah terduga pelaku dan memanggil ketiga siswa tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pengeroyokan ini merupakan aksi balas dendam karena korban pernah berselisih dengan adik dari salah satu terduga pelaku. Pada saat sekarang ini perkara tersebut sedang kita dalami dan sedang kita mintai keterangan terhadap korban dan pelaku yang ada dalam video tersebut. Jadi saat ini untuk pelaku korban yang ada dalam video tersebut sudah kita kantongi namanya dan sudah berada di Polsek untuk kita ambil keterangan oleh penyidik kita. Pihak kepolisian hingga kini belum menetapkan status ketiga siswi pengeroyokan itu sebagai anak berkonflik dengan hukum atau tersangka. Para terduga pelaku juga belum dilakukan penahanan, sebab pihak keluarga menjamin ketiganya tidak akan melarikan diri. Laude Juhardioanse melaporkan dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pemirsa, 3 petani di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tewas tersambar petir saat sedang berteduh. Dalam peristiwa lain, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga di tengah pematang sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Warga Dusun Karangjati, Desa Karangjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas di tengah pematang sawah. Mayat pria tersebut diperkirakan berusia 35 tahun. Saat ditemukan menggunakan pakaian berwarna oranye. Penemuan mayat dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pedes dan tim Inafis Polres Karawang. Petugas langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat. Guna mengetahui penyebab kematiannya, tim Inafis membawa jasad korban ke RSUD Karawang untuk keperluan autopsi. Di peristiwa lainnya, pemirsa, video amatir merekam kejadian setelah 3 orang petani tewas tersambar petir di Dusun Bukit Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Kamis. Ketiga jenazah dievakuasi puluhan warga dengan tandu dan dibawa ke rumah duka yang berjarak sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Peristiwa ini berawal saat turun hujan. 3 petani memilih berteduh ke gubuk atau rumah sawah. Nahas ketiganya tersambar petir saat sedang berteduh hingga tewas seketika. Seorang sopir truk terjepit setelah mengalami kecelakaan di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mobil ringsek setelah menabrak pintu minimarket. Mobil masuk Alfamidi, rogol, jebol. Beginilah kondisi mobil minibus yang masuk ke dalam sebuah mini swalayan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil juga menabrak 2 sepeda motor yang tengah terparkir di halaman mini swalayan tersebut. Diduga pengemudi salah menginjak pedal gas dan belum mahir mengendarai kendaraan roda 4. Akibatnya pintu kaca mini swalayan pecah dan 2 motor ringsek di bagian belakang.
Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saya baru datang, baru parkir, turun kaki satu, tiba-tiba udah disundul itu. Sementara itu, sebuah truk yang melaju dari arah Yogyakarta menuju Magelang menabrak truk lain dari belakang di Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya, bagian depan truk ringsek dan membuat sopir terjepit kabin truk. Evakuasi korban berlangsung sulit karena kaki terjepit di bagian kemudi. Butuh waktu 30 menit untuk melepaskan kaki pria 32 tahun itu. Kondisi korban untuk cedera alat gerak cuma terjepit ya, sebelah tungkai bawah, sebelah kiri terjepit. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebuah truk molen terguling setelah menabrak beton pembatas jalan di gerbang tol di Cilandak Utama, Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Kamis malam. Ya, tergulingnya truk menutupi jalan dan membuat satu gerbang tol lumpuh. Posisi truk molen yang terguling membuat satu ruas jalan di gerbang tol Cilandak Utama, Cilandak, Jakarta Selatan lumpuh. Akibatnya satu gerbang tol terpaksa ditutup dan tidak difungsikan. Insiden tersebut berawal saat truk molen tak bermuatan ini melaju dari arah Cilandak menuju Depok. Diduga pengemudinya tidak fokus mengemudi. Truk tiba-tiba menabrak beton pembatas jalan di gerbang tol lalu terguling. Ukuran truk yang besar membuat petugas dan pengelola jalan tol butuh waktu yang cukup lama untuk mengevakuasi truk dari tengah gerbang tol. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani petugas Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Lagi-lagi korsleting diduga menjadi sebab terbakarnya sejumlah rumah di berbagai daerah. Di Manado, Sulawesi Utara misalnya, 6 rumah hangus terbakar menyisakan kesedihan mendalam bagi para penghuninya. Asap tebal ini terus membubung membakar sejumlah rumah di Kelurahan Malalayang 1, Kota Manado, Sulawesi Utara. Menunggu kedatangan petugas, warga berupaya melakukan pemadaman dan sebisanya mengevakuasi barang-barang dari rumah yang terbakar. Petugas beserta 10 unit mobil pemadam kebakaran yang kesulitan menjangkau lokasi akhirnya tiba. Namun 6 rumah terlanjur hangus oleh si jago merah. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Menurut warga, dalam peristiwa yang terjadi Kamis siang ini, api membesar dengan cepat. Jadi kita lari, karena kita lihat sudah asap, kita kasih kita ke situ, jadi kita cabut semua tabung gas. Kalau kita mau bawa ambil bekas itu, kita ambil bekas karena di meja di luar, jadi cuma itu kita dapat bawa karena kita lihat asap setinggi, api kok lari, jadi kita langsung lari ke arah. Kebakaran juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis siang. Api melalap 2 rumah dinas milik Kodam 12 Tanjung Pura di Jalan Palapa. Diduga kuat api dipicu korsleting dari teras salah satu rumah yang terbakar. Angin kencang membuat si jago merah segera merambat ke rumah lainnya. Sebuah sepeda motor juga berhasil dievakuasi sejumlah petugas TNI dibantu warga. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah belasan armada pemadam kebakaran dikerahkan. Tak ada korban jiwa, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini membuat sejumlah pohon besar tumbang dan menimpa 3 mobil. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Batam, Kepulauan Riau mengakibatkan plafon Bandara Internasional Hang Nadiem jebol kemasukan air. Dalam video amatir, tampak air hujan masuk dari plafon yang jebol di koridor ruang tunggu A7 dan A8, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau, Kamis sore. Air masuk dari sela-sela dinding kaca, sehingga menggenangi lantai ruang tunggu bandara. Setelah hujan mereda, sejumlah karyawan langsung membersihkan genangan air itu menggunakan alat pel.
Menurut Vice President Corporate Secretary Bandara Internasional Batam, kejadian tersebut selain disebabkan hujan deras, tapi juga karena proses renovasi yang tengah dilakukan. Ya, memang ada lokasi di Bandara Hang Nadiem yang bisa dikatakan mengalami kebocoran. Namun kebocoran tersebut karena Bandara Hang Nadiem saat ini sedang melakukan renovasi di Terminal 1. Jadi kebocoran tersebut tidak terdampak, kami secara operasional tidak terdampak, dan tim khusus memang telah disiagakan untuk skenario apapun termasuk bad weather. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, hujan deras yang disertai dengan angin kencang menyebabkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang. Tumbangnya pohon itu menimpa 2 mobil yang tengah terparkir dan 1 mobil yang sedang melintas. Beruntung, peristiwa ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, akibat pohon tumbang ini, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tak malu meski ketuanya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan penerimaan suap. Ya, KPK meyakini penetapan tersangka Firly Bahuri belum terbukti 100%. Sementara itu, mantan Ketua KPK dan sejumlah ex-pegawai KPK menggelar aksi cukur rambut sebagai simbol bersih-bersih di KPK. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Perkara di tubuh lembaga anti rasuah KPK terus menjadi sorotan publik. Meski Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK pada Kamis siang mengatakan pihaknya merasa tak malu karena mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Sementara itu, usai diperiksa di KPK pada Kamis sore, mantan Menteri Pertanian yang sekaligus tersangka kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo tak berkomentar banyak setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan atas dirinya. Bapak, ini kan Pak Ketua Firly Bahuri sudah menjadi tersangka. Ini aku ada diperiksa. Usai Firly ditetapkan sebagai tersangka, sebanyak 57 mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat asesmen tes wawasan kebangsaan serta mantan Ketua KPK Abraham Samad menyambangi gedung bekas tempatnya bekerja untuk melakukan aksi cukur rambut bersama sebagai simbol bersih-bersih di tubuh KPK. Momentum ini adalah momentum untuk membersihkan KPK dari penjahat-penjahat yang berada dan bercokol di dalam yang selama ini merusak marwah pemberantasan korupsi dan merusak kelembagaan KPK. Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespons penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan proses hukum harus dihormati semua pihak. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Sebelumnya, pada hari Rabu malam 22 November, Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan karena sudah memiliki cukup alat bukti. 91 orang telah diperiksa sebagai saksi dengan 7 orang saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti dokumen penukaran uang falas bernilai total 7,4 miliar rupiah pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Termasuk baju dan sepatu yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat bertemu Firly di lapangan bulu tangkis. Tim Liputan melaporkan. Di kasus lainnya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening tersangka penipuan tiket Coldplay, Giska Deborah. Iya, PPATK melaporkan transaksi keuangan rekening Giska yang mencapai 40 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah di rekening Giska Deborah, tersangka penggelapan uang tiket konser Coldplay. Diketahui, uang tiket konser Coldplay yang digelapkan tersangka senilai 5,1 miliar rupiah atau setara 2.268 tiket. Perputaran uang di rekening Giska Deborah paling banyak terdeteksi pada bulan Mei hingga November 2023 sebanyak 30 miliar rupiah. Minggu lalu kita sudah melakukan pemblokir ya
pemblokiran terhadap beberapa rekening tersangka penipuan tiket dari Coldplay. Kalau kita lihat transaksinya itu ada sejumlah 40 miliar dan terbesar itu sejak Mei sampai dengan November 2023 itu senilai 30 miliar. Mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sejak 17 November lalu atas dugaan kasus penipuan penjualan tiket band asal Inggris tersebut. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang-barang korban seperti tas, sepatu, dan sandal dengan merek ternama. Adapun modus tersangka mengiming-imingi para korban yang merupakan reseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Namun, hingga waktu konser digelar, para reseller tersebut tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Atas perbuatannya, wanita berusia 19 tahun itu terancam pasal 378 tentang penipuan serta 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Jelang gencatan senjata Israel dan Hamas selama 4 hari, kobaran api dan sejumlah kebakaran masih menerangi langit malam di Gaza, Palestina. Bahkan Israel juga masih melancarkan sejumlah serangan udara ke pengungsian Nuseirat di Gaza Tengah hingga menewaskan 12 orang. Israel masih melancarkan serangan udara ke pengungsian Nuseirat Gaza Tengah jelang gencatan senjata dengan militan Hamas. Akibat serangan itu sedikitnya 12 orang tewas termasuk diantaranya anak-anak. Bahkan kobaran api dan sejumlah kebakaran juga masih menerangi langit malam di Gaza, Palestina. Dalam gencatan senjata yang sedianya mulai Jumat, para perunding tengah membahas rincian kesepakatan diantaranya perjanjian pembebasan sandera yang ditahan militan Hamas dan warga Palestina yang dipenjarakan Israel, serta penyaluran bantuan bagi 2,3 juta orang warga Palestina yang mengalami pemboman selama berminggu-minggu. Lebih dari 1,7 juta orang terpaksa jadi pengungsi karena mereka tak bisa kembali ke rumahnya yang hancur akibat perang. Warga Palestina seperti di kota Khan Yunis menyambut baik gencatan senjata, bahkan mereka berharap diperpanjang. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga menyambut baik gencatan senjata. Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus menggencarkan pendekatan ke sejumlah negara, terutama yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian Palestina. Tentunya pendekatan ini selanjutnya akan dilakukan ke sebanyak mungkin pihak. Di dalam press briefing tersebut, isu-isu yang disampaikan oleh para Menlu OKI antara lain menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Sebagai wujud solidaritas kepada Palestina, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Kamis malam turut hadir dalam doa bersama dan sholawat bersama ribuan orang di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut Zulkifli Hasan, konflik Palestina-Israel sudah melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya mendampingi Presiden terbang ke DC, Washington DC. Bapak Presiden bilateral hampir 1 jam dengan Presiden Amerika Joe Biden. Memperjuangkan Palestina agar segera dihentikan serangan Israel yang biadab itu. Di sisi lain, aparat berwenang di Gaza menyebut serangan Israel sejak 7 Oktober lalu telah merenggut nyawa sedikitnya 13.300 warga Palestina. Ya, kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah identitas kerangka manusia yang dicor terungkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya dari Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pria, guru privat bahasa Mandarin, ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi korban bersimbah darah dan sudah membusuk. Warga di Jalan Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamis sore digegerkan dengan temuan tewasnya seorang pria berinisial AW di dalam kamar indekosnya. Korban yang merupakan guru private bahasa Mandarin pertama kali ditemukan oleh pemilik indekos yang curiga adanya bau tidak sedap dari arah kamar indekos yang dihuni korban. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun saat ditemukan jasad korban dalam kondisi membusuk bersimbah darah. Sudah berapa lama tinggal di sini berarti? Kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun ya, tapi belum pernah lapor ke Pak RT ya? Belum. Sudah mengeluarkan bau atau gimana Pak? Oh sudah. Ya kurang lebihnya seminggu lebih lah. Seminggu lebih ya. Usai dilakukan identifikasi dan proses olah TKP oleh polisi, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Identitas kerangka manusia yang dicor di balik lantai kamar sedalam 1,5 meter di Blitar, Jawa Timur akhirnya terungkap. Kerangka manusia itu diketahui adalah perempuan berusia 21 tahun asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani serangkaian penyelidikan, Satreskrim Polres Blitar memastikan jika kerangka manusia yang ditemukan dalam lubang cor di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Selasa 21 November 2023 adalah Fitriani. Korban diketahui berasal dari Kecamatan Konda, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepastian identitas itu didapatkan setelah Polres Blitar Kota bersama Polres Konawe menelusuri alamat korban. Selama ini wanita berusia 21 tahun itu tinggal bersama suaminya Supriyo Handono dan telah menetap di Blitar selama 7 tahun. Betul bahwa itu adalah saudaranya, gitu ya. Iya. Melalui Bukapolsek Bukartini dan Pak Kepala Desanya sudah menyatakan itu. Dan nanti untuk memastikan tersebut keluarganya akan datang ke Blitar. Hingga Kamis sore, Polres Blitar Kota masih melanjutkan penyelidikan dan telah memeriksa suami korban. Sebelumnya, seorang pekerja menemukan kerangka manusia di dalam lubang di salah satu kamar rumah yang tengah direnovasi. Rumah itu baru 2 bulan dibeli pemiliknya dari Supriyo Handono yang tidak lain adalah suami korban. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Ratusan warga memadati sekitar rumah tersangka sekaligus rumah korban saat rekonstruksi kasus mertua bunuh menantu di Pasuruan, Jawa Timur. Rekonstruksi digelar untuk penyesuaian keterangan tersangka dalam BAP dengan fakta di lapangan. Warga memadati sekitar rumah KH, tersangka pembunuh menantunya sendiri FAH yang sedang hamil 7 bulan di Desa Parirejo, Pasuruan, Jawa Timur pada hari Kamis. Mereka ingin melihat proses rekonstruksi pembunuhan yang digelar pihak Polres Pasuruan. Dalam reka ulang, petugas menghadirkan KH untuk memperagakan 32 adegan sebelum dan sesudah pembunuhan keji dilakukan. Selama hampir 3 jam, proses rekonstruksi berlangsung dengan pengawalan sejumlah anggota penyidik Polres Pasuruan. Reka ulang digelar untuk penyesuaian antara keterangan tersangka dalam BAP dengan fakta di lapangan. Tidak ada hal baru yang ditemukan dalam rekonstruksi kali ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang lebih jelas pada saat kejadian perkara. Setelah kita ambil berita acara pemeriksaan di kantor, kemudian kita lakukan rekonstruksi, barangkali juga ada temuan-temuan lain yang belum dimasukkan dalam berita acara. Kita sebagai penyidik juga bisa lebih tepat dalam pemeriksaan. Ada total 32 adegan. Sebelumnya, KH diamankan polisi dan sejumlah warga pada Selasa petang 31 Oktober 2023 lalu setelah diduga membunuh menantunya sendiri, FAH yang sedang hamil 7 bulan. Dalam penyelidikan terungkap jika pembunuhan bermotif sakit hati. Korban mencoba melawan saat tersangka diduga hendak mencabuli korban di dalam kamar. Daniel Regafor melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Di peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pria di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita di sebuah kompleks indekos khusus putri. Meski tidak melaporkan kasus ini ke polisi, pemilik indekos berharap beredarnya video ini dapat memberikan efek jerah kepada pencuri pakaian dalam.
Dalam rekaman kamera CCTV, seorang pria mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di sebuah kompleks indekos khusus putri di Jalan Kampung Bali, Kota Bengkulu. Setelah mengambil pakaian dalam, pria ini pun bergegas pergi. Pemilik indekos sengaja memasang CCTV karena pencurian pakaian dalam bukan pertama kali terjadi dan sudah terjadi 9 kali. Penghuni indekos pun mengeluhkan hal ini. Diduga pencuri pakaian dalam indekos tersebut adalah orang yang sama. Dari ciri-cirinya, terduga pelaku bukan warga sekitar. Beredarnya video diharapkan memberikan efek jerah kepada pencuri pakaian dalam. Selembar ya? Ya, CD, bagian CD yang selembar. Udah sering kejadian di sini, Bang? Kalau sering itu, kalau dapat laporan dari anak-anak, itu udah sering. Tapi sebelum pasang CCTV, sudah pasang CCTV baru kejadian malam itulah. Seorang pria dihajar massa lantaran diduga pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Warga langsung membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Video amatir warga merekam saat seorang pria tengah dihajar massa di pinggir jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah warga nampak melampiaskan kekesalan mereka pada pria tersebut. Diduga pria berbadan kurus tersebut merupakan pelaku pencurian rumah kosong yang berada di kawasan tersebut. Warga langsung membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Ya kurang tahu sih masalah simpang siur ininya Bang. Saya juga belum tahu pendapatnya apa masalah nggak tahu. Ada simpang siur, ada yang bilang jambret, ada yang bilang begal, saya nggak tahu. Ada yang bilang nyuri di rumah kosong, nggak tahu lah coba. Jadi nggak jelas itu Bang. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Kasusnya kini ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Arfan Supandi melaporkan dari Jakarta. Upaya menyelundupkan narkoba ke dalam lapas di Kediri, Jawa Timur digagalkan petugas. Obat jenis double L ditemukan dalam makanan nasi dan ayam goreng yang hendak diberikan kepada seorang narapidana. 3 bungkusan berisi nasi dan ayam goreng ini diperiksa petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kediri karena dicurigai mengandung narkoba. Kecurigaan petugas terbukti setelah menemukan narkotika jenis pil double L dalam bentuk serbuk yang telah dicampur dengan nasi. Upaya penyelundupan itu terlacak oleh alat pendeteksi ketika 2 orang pengunjung hendak menemui warga binaan dalam lapas. Begitu lewat ekstrim, teman-teman anggota saya ini mencurigai yang seharusnya patut dicurigai. Nah, begitu itu nasinya ada yang beda anunya gitu. Nah, disitulah patut dicurigai karena dari satu integritas dari teman-teman yang ada di pengawas besukan lapas Kediri ini. Kedua pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota untuk kepentingan penyelidikan. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, jenazah Barada Bonifasius Jawa, anggota Sat Brimob Polda NTT yang menjadi korban penembakan KKB, disemayamkan di markas Brimob Batalion Detasemen B Polda Papua sebelum dibawa ke kampung halamannya di NTT. Sementara itu, aparat gabungan terus melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap anggota KKB. Pelepasan jenazah Barada Bonifasius Jawa dilakukan dengan upacara yang digelar di markas Brimob Batalion B Mimika. Upacara pelepasan dipimpin langsung Kasatgas Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Pol Faizal Ramadhani. Jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di NTT. Barada Bonifasius Jawa adalah anggota Sat Brimob Polda NTT yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2023. Korban meninggal dunia saat terlibat kontak senjata dengan KKB di Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada Kamis siang. Selain Barada Bonifasius, ada Satgas lain yang terkena luka tembak di bagian kaki dan saat ini sedang dalam perawatan di RSUD Timika, Papua Tengah. Terkait dengan penyerangan KKB di distrik Titigi, aparat gabungan terus melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelakunya. Di kasus lainnya, pemirsa, kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang, Sumatera Selatan semakin mengkhawatirkan. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri motor. Amuk warga tak terkendali saat mengetahui seorang pria hendak mencuri sepeda motor di Kecamatan Bugul Kidul, Pasuruan, Jawa Timur.
Aksi Iman Hakim sendiri baru berhenti saat polisi dibantu perangkat kelurahan membawa pelaku menuju pos polisi terdekat. Pria berusia 27 tahun itu ditangkap warga setelah kedapatan mencuri motor milik warga yang diparkir di depan rumahnya. Teriakan korban mengundang massa yang berujung menghakimi tersangka. Pelaku ini akan membawa motor, salah satu motor parkir milik korban warga di Rekesan. Terus diketahui oleh salah satu warga dipunguli didugai maling. Sementara itu kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang, Sumatera Selatan makin meresahkan. Hampir setiap hari pelaku pencurian menggasak sepeda motor milik warga. Terakhir, sepeda motor milik seorang mahasiswa yang terparkir di depan rumah kontrakannya di sebelah Ulu 2 dicuri dengan cara diangkat ban depannya. Warga berharap polisi bisa bergerak cepat menindak para pelaku yang diduga sudah menjadi sindikat di Kota Palembang. Tim Liputan melaporkan. Bersih tegang mengiringi penertiban tempat hiburan malam. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Penertiban tempat hiburan malam dan pijat tradisional di wilayah Cakung, Jakarta Timur diwarnai perlawanan seorang pemilik kafe pada Jumat dini hari. Perlawanan ini dilakukan lantaran pemilik kafe menolak bangunannya disegel. Saya tidak mau disegel sebelum ada pemberitahuan. Pemberitahuan kan? Iya, sekarang gini. Jadi gini Pak, ini kan operasional Bapak tidak bisa dilakukan. Ya memangnya kafe itu memang semua perizinan ada. Pemilik kafe ini menolak tempat usahanya di Jalan Sisi Timur Tol Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur hendak disegel petugas Satpol PP lantaran tidak menunjukkan kelengkapan surat izin usaha. Jadi kalau Bapak tidak bisa menunjukkan perizinan, sekarang kami segel terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak menghadap ke pimpinan saya, Kepala Teknik PPNS, ya, nanti beliau yang menjelaskan semuanya. Oh, sudah, jadi besok saya datang ke kantor. Hari Selasa tanggal 28. Nah, ya udah. Ya, saya sama Bang Mayor nanti besok ke sana. Ya. Selain tempat hiburan dan kafe, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan TNI Polri menutup tempat pijat tradisional di sepanjang kawasan ini. Melatar belakangi dari aduan warga di jalan sejajar sisi Tol Timur. Ya. Nah, untuk malam ini kita tutup kafe ataupun tempat hiburan sebanyak ya 20. Ada 20 kita segel dan kita beri Pol PP lain. Keberadaan bangunan ini telah meresahkan warga karena mengganggu kenyamanan warga yang bermukim di sekitarnya. Meresahkan Pak. Bagi kami warga sini, panti pijat di sini sangat meresahkan. Karena ini kami warga resmi di sini Pak. Kami bukan warga liar di sini. Mereka itu nggak tahu datangnya dari mana. Mereka yang datang ke tempat ini bukan warga kami. Penertiban ini akan terus dilakukan petugas untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Seorang pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah mencuri di sebuah rumah warga. Aksi terduga pelaku tergolong nekat karena dilakukan di siang hari. Aksi pria 39 tahun itu sempat diam-diam direkam oleh warga. Menggunakan linggis, ia mencongkel jendela rumah warga di Desa Karangsari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Teriakan tetangga rumah korban pun mengundang perhatian masyarakat yang beramai-ramai menangkapnya. Pelaku pun berujung jadi bulan-bulanan warga hingga diikat di tiang jemuran. Beruntung petugas segera datang untuk menyelamatkan tersangka dari amukan massa. Aksi pencurian tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari. Mereka melihat sumber suara, ternyata ada orang yang sedang mencongkel jendela. Kemudian saat bersamaan tetangganya melihat bahkan memvideokan bahwa ini orang akan mencuri. Tadi sudah saya video, kemudian teriak maling. Nah selanjutnya masyarakat sekitar datang sehingga diamankan orang tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Marul Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Di informasi lainnya, seekor ular ditemukan warga bersarang di gorong-gorong permukiman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, warga mengevakuasi ular tersebut.
Warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seketika panik melihat ular sanca sepanjang 4 meter bersarang di gorong-gorong permukiman. Dengan alas seadanya, masyarakat berusaha mengevakuasi ular. Evakuasi sempat terkendala karena reptil berbahaya itu sangat agresif. Setelah 1 jam berjibaku, warga berhasil menangkap ular sanca dari dalam gorong-gorong. Diduga ular sudah bersarang 3 hari di tempat tersebut. Ini sering kelihatan apa gimana sih, Pak? Sering muncul, baru dapat kali ini. Biasanya 3 malam ini tapi nggak berturut-turut. Pernah muncul aja ya. Rencananya, ular ini akan diserahkan ke BKSDA setempat untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menambahkan 22 unit armada bus listrik yang siap melayani pelanggan di jalanan ibu kota. Selain ramah disabilitas dan ramah lingkungan, bus listrik ini juga efisien dalam daya listrik operasionalnya. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta meluncurkan sebanyak 22 unit armada bus listrik terbaru berkolaborasi dengan PT Biang Lala Metropolitan (BMP) sebagai operatornya. Peluncuran ke-22 unit armada bus listrik ini dilakukan di Depo BMP Cipayung, Tangerang Selatan pada Kamis. Dengan penambahan ini, Transjakarta memiliki total 74 unit bus listrik yang dioperasikan. Dengan tambahan 22 unit bus listrik ini, maka total yang operasional di Transjakarta saat ini adalah sebanyak 74 unit bus listrik. Sementara 26 unit lainnya saat ini dalam persiapan. Kita harapkan paling lambat di akhir Desember ini juga sudah dioperasionalkan oleh PT Transjakarta. Sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju transportasi bebas emisi, elektrifikasi armada juga implementasi Pergub DKI Jakarta nomor 90 tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon daerah yang berketahanan iklim. 22 unit ini merupakan bus listrik lantai rendah yang akan melayani rute pengumpan. 22 unit ini nanti akan langsung kita operasikan di 2 rute, yaitu rute 4B dan juga 4C, Manggarai UI dan juga TU Gas Bundaran Senayan. Selain ramah disabilitas dan ramah lingkungan, bus listrik ini juga efisien untuk daya tahan listriknya. Hanya 2 jam pengisian, bus listrik mampu beroperasi selama lebih dari 12 jam. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada hari Kamis. Pada kunjungannya kali ini, Zulhas turut membagikan 500 paket beras kepada masyarakat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Kamis. Pada kesempatan ini, Zulhas membagikan 500 paket beras kepada warga Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa beras dengan kemasan masing-masing 5 kg itu biasanya dilakukan dengan diadakannya bazar murah. Namun, karena keterbatasan waktu, Mendak langsung membagikannya secara cuma-cuma. Bantuan beras diberikan kepada warga untuk membantu meringankan beban warga di saat naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. Nah, biasanya bazar. Karena beras lagi mahal, kita selalu beras gitu. Cuman di sini karena ada Zen yang traktir, Bu, jadi nggak usah membayar. Terbantu karena harga beras sekarang baru melonjak, baru mahal. Jadi ya terima kasih sekali dapat rezeki yang kami tidak mengira hari ini dapat bantuan dari Bapak Menteri. Gerakan pangan murah ini akan terus digelar karena harga beras masih mahal, mencapai Rp14.000 per kilogram di pasaran. Melalui gerakan pangan murah, masyarakat bisa mendapatkan beras dan berbagai kebutuhan pokok. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Duel Big Match laga perempat final Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS. Duel Timnas Spanyol U17 kontra Timnas Jerman U17 akan mengawali duel di JIS pada Jumat sore. Kemudian dilanjutkan El Clasico antara Timnas Brazil U17 melawan Timnas Argentina U17 pada Jumat malam. Timnas Spanyol U17 akan dihadapkan ujian berat kala bersuat Timnas Jerman U17 pada perempat final Piala Dunia U17 2023 di Jakarta International Stadium JIS Jumat sore.
Pelatih timnas Spanyol U17, Jose Maria Lana, menilai timnas Jerman sebagai tim yang sulit ditaklukkan karena berstatus sebagai juara pada turnamen Piala Eropa 2023. Sang pelatih menerapkan latihan untuk persiapan adu penalti kepada anak asuhnya. Di sisi lain, pelatih timnas Jerman U17, Christian Weck, memastikan laga kontra Spanyol akan sangat menarik. Pasalnya, Paris Brunner dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang notabene memiliki kekuatan dalam penguasaan bola. Namun ia mengaku sudah menyiapkan strategi pada laga sore nanti. Pada laga lain, jelang pertandingan melawan Argentina Jumat malam di Jakarta International Stadium JIS, timnas Brazil U17 tetap bermain santai meski menghadapi timnas Argentina U17. Para pemain hanya fokus pada latihan dan konsentrasi untuk merebut poin dari lawan serta merebut kemenangan. Pelatih timnas Brazil, Felipe Leal, juga mengutamakan konsentrasi pemain serta mengatur strategi menyerang dan bertahan secara efisien. Sementara timnas Argentina U17 mempersiapkan penampilan terbaiknya kala bertemu timnas Brazil U17 di Jakarta International Stadium Jumat malam. Sebagai sang pemuncak klasemen grup D, La Albiceleste tentu mempersiapkan penampilan terbaiknya. Ini adalah kali kedua timnas Argentina U17 berhadapan dengan tim sesama Amerika Selatan di gelaran Piala Dunia U17 2023. Tim Liputan melaporkan. Nah pemirsa, bagi para wanita yang kerap menggunakan riasan untuk mempercantik area mata, kini bisa mencoba produk terbaru eyeshadow palette kolaborasi Luwak White Coffee dengan Atmos Beauty. Ada 9 warna pilihan yang terinspirasi dari Luwak White Coffee. Eyeshadow merupakan salah satu produk riasan wajah yang digunakan untuk mempercantik area mata. Dalam inovasinya, tercipta palet eyeshadow yang memiliki pigmentasi tinggi, bertekstur lembut dan halus terinspirasi dari Luwak White Coffee. Produk kecantikan ini adalah hasil kolaborasi antara Atmos Beauty dengan Luwak White Coffee. Palet eyeshadow ini juga diperkaya dengan kafein yang bermanfaat sebagai anti-aging untuk membantu memperbaiki penampilan mata. Ada 9 warna pilihan, mulai dari matte, shimmer, hingga metalik. 9 warna ini dapat dipadukan dengan mudah untuk menciptakan tampilan sehari-hari dan cocok untuk warna kulit. Kita sebagai produsen kopi, memang kita coba berpikir lain gimana cara untuk kita punya produk lain. Saya kira kalau dengan kosmetik itu bisa diterima masyarakat juga lebih banyak. Dengan kedua lapisan masyarakat, baik itu pecinta kopi maupun juga pecinta beauty. Kali ini kolaborasi Atmos x Luwak White Coffee meluncurkan produk eyeshadow dengan 9 palet warna yang ingredients-nya maupun warna paletnya itu terinspirasi konsep dari Luwak White Coffee. Dan kami harapkan untuk warna-warna dari 9 palet ini bisa digunakan untuk sehari-hari maupun untuk kita pergi ke pesta. Jadi bisa untuk day and night look. Dalam pre-launching tersebut, Atmos x Luwak White Coffee Eyeshadow Palette mendapat sambutan positif dari puluhan influencer, selebgram hingga makeup artist. Produk palet eyeshadow bisa dibeli masyarakat umum mulai tanggal 24 November 2023 dengan harga Rp225.000. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Persiapan terus dilakukan KPU di sejumlah daerah di tanah air menjelang pemilu tahun 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bersama tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye yang memenuhi unsur pelanggaran konten dan pelanggaran lokasi pemasangan. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, lantaran dipasang mendahului jadwal masa kampanye pemilu 2024, petugas menertibkan ratusan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi di sepanjang Jalan Pantura. Penertiban alat peraga kampanye APK dan alat peraga sosialisasi APS dilakukan petugas dari Panwaslu dan Satpol PP Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. APK ditertibkan petugas karena masuk dalam kategori kampanye sebelum waktunya, yakni berisi ajakan memilih dan mencoblos, termasuk pencantuman visi misi. Sementara APS yang ditertibkan karena dianggap melanggar perda ketertiban umum. Sebelum dilakukan penertiban, petugas mengaku telah beberapa kali mengingatkan partai politik dan para calon anggota legislatif untuk melepas sendiri APS dan APK yang dipasang. Melaksanakan kegiatan penertiban APS atau APK yang dipasang. Hal ini dilakukan karena masa kampanye belum memasuki masa tahapan kampanye. Adapun tahapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023. Ya, selain itu juga hal ini dilakukan untuk menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan khususnya di wilayah Kecamatan Pamanukan. Alat peraga kampanye yang memenuhi unsur pelanggaran konten dan pelanggaran lokasi pemasangan juga ditertibkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang bersama tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polres Semarang pada Kamis. Penertiban APK ini dilaksanakan secara terbatas. Untuk itu, APK yang tidak melanggar kriteria tidak turut ditertibkan karena bisa disebut sebagai alat peraga sosialisasi. Ada nomor caleg, kemudian ada ininya, ada tanda pakunya misalnya begitu. Itu yang kemudian kita tertibkan karena itu sudah masuk APK. Saat ini kan belum kampanye, tapi sosialisasi sehingga alat bentuknya APS. APS itu belum ada ajakan. Berdasarkan ketentuan perundangan, setelah penetapan daftar calon tetap oleh KPU, terhitung sejak tanggal 4 hingga 27 November 2023, seluruh peserta pemilu hanya diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sementara untuk tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan. Persiapan terus dilakukan KPU di sejumlah wilayah di tanah air menjelang pemilu tahun 2024. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiapkan pesawat angkut dan juga helikopter untuk transportasi logistik pemilu. Jelang pemilu tahun 2024, TNI Angkatan Udara memastikan telah menyiapkan alutsista untuk dukungan transportasi logistik pemilu. Dukungan alutsista disiapkan jika ada permintaan mendadak dari KPU untuk melakukan pergeseran logistik, terutama untuk daerah yang susah dijangkau. Suka tidak suka pasti nanti akan ada dadakan permintaan pasti. Ya itu kan kadang-kadang bisa menjadi blunder di kegiatan kalau tidak terdukung pergeseran logistik tadi, terutama yang di daerah-daerah yang tanda petik susah dijangkau. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, karena keterbatasan tempat, KPU Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyewa 2 gudang milik Bulog senilai Rp628 juta yang bersumber dari APBN untuk menyimpan berbagai logistik pemilu 2024. Tak hanya penyimpanan logistik, gudang Bulog juga disewa sebagai tempat pengepakan dan penyortiran surat suara pemilu. Meski belum secara keseluruhan, KPU Kabupaten Mojokerto telah menerima sejumlah logistik pemilu 2024 dan kini tersimpan di gudang Bulog. Di antaranya bilik suara, segel, ATK, alat coblos, dan bantalan. Ya, dikarenakan memang logistik KPU itu sangat besar, apalagi untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini memang sangat besar. Kita sendiri tidak punya gudang yang memadai sehingga kita harus menyewa. Yang kita sewa itu miliknya gudang Bulog. Kita sewa 2 unit yang mana masing-masing unitnya seluas 1.440 meter persegi. Di gudang KPU yang terletak di Jalan Pendidikan Merauke, Papua Selatan, ribuan kotak suara akan dirakit oleh petugas KPU bersama sejumlah warga.
Dari 3.913 kotak suara, 400 kotak suara telah dirakit. Namun ada 7 kotak suara yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Selain itu ada 10 tinta yang rusak. Terkait hal ini, KPU Merauke telah memiliki cadangan kotak suara dan tinta untuk menggantikan yang rusak. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah aparatur desa se-Jawa Barat di Bandung. Sementara dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menghadiri acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan The Habibie Center di sebuah hotel di Jakarta. Dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan di Habibie Center di sebuah hotel di Jakarta, calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkomitmen dan menaruh perhatiannya soal perubahan iklim. Di antaranya, ia pernah membentuk suatu badan atau lembaga khusus. Dalam kesempatan ini, Anies juga sempat menanggapi penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Di acara yang sama, Ganjar Pranowo selain membahas soal SDM yang mumpuni di era transisi ekonomi, calon presiden nomor urut 3 ini menyebut PR besar dalam penegakan reformasi, di antaranya pembersihan KKN di tanah air. Bahkan adanya penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan, capres usungan koalisi PDIP ini menyebutnya sebagai peringatan keras. Ya, kalau penegakan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau kita melihat berita itu, maka ini alert buat kita semuanya bahwa pemberantasan KKN masih menjadi PR besar di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar dan para mereka siapapun yang akan berada pada posisi yang akan menentukan, memimpin, hati-hatilah pada soal ini. Sementara pasangan Ganjar Mahfud juga menghadiri dialog terbuka di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang. Isu politik, wilayah kemaritiman, implementasi hukum dan kebijakan menjadi pembahasan utama dalam kesempatan yang juga sedianya menghadirkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah aparatur desa se-Jawa Barat di Bandung. Dalam kesempatan ini, Prabowo membahas sosok pemimpin yang harus memberikan visi dan misi jelas kepada rakyat, bukan yang banyak bicara. Saya tidak minta dukungan kepala desa Jawa Barat di sini. Pada hari ini. Tapi saya berharap kan tidak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Dalam kesempatan lain, relawan Prabowo Gibran menggelar gerakan Sabtu Biru Langit Ceria di Sekretariat Koalisi Indonesia Maju di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Gerakan ini sebagai bentuk ajakan dan edukasi untuk berkampanye dengan damai dan aman. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi sepak bola. Pemirsa, dari pekan ke-20 BRI Liga 1, Bali United mempermalukan Madura United 2-1. Di laga lainnya, PSM Makassar juga sukses meraih 3 poin setelah menang 3-1 atas Persikabo 1973. Bali United sukses meraup 3 poin usai menantang Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis sore. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Junior Brandao yang menuntaskan umpan jarak jauh Malik Rizaldi pada menit 16. Namun keunggulan ini hanya bertahan 5 menit. Muhammad Rahmat mencetak gol penyama kedudukan usai menyambar umpan Jefferson Aziz. Irfan Jaya menjadi pahlawan kemenangan timnya pada menit 55. Menerima umpan Eber Besa dalam skema serangan balik cepat. Irfan melakukan soloran dan menaklukkan kiper Satria Tama dengan bola mendatar. Menang 2-1, Bali United naik ke peringkat kedua, sedangkan Madura United tertahan di posisi ke-6.
Di pertandingan lain, PSM Makassar kembali ke jalur positif usai menang 3-1 atas Persikabo 1973 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis petang. PSM unggul 2-0 di babak pertama melalui gol Adilson Silva dan Victor Mansaray. Adilson mencetak gol keduanya di laga ini pada menit 60. Tim tamu hanya dapat membalas 1 gol melalui Pedro Augusto. Tambahan 3 angka membawa Juku Eja naik ke posisi 10, sedangkan Laskar Pajajaran tertahan di zona degradasi. YPP SCTV Indosiar menggelar operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Operasi katarak gratis ini telah membantu ratusan warga kurang mampu yang ingin sembuh. Kini mereka bisa melihat dengan lebih jelas. Sekitar 50 warga kurang mampu antre menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Panti Nirmala, Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis pagi. Puluhan warga ini dinyatakan lolos kesehatan dan layak untuk menjalani operasi katarak. Kegiatan ini dihadiri Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang turut memberikan dukungan kepada para pasien. Satu persatu warga menjalani operasi katarak hingga mereka benar-benar dinyatakan sehat. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur sekali ada bantuan semacam kayak ini. Terima kasih. Gitu. Ya, dulunya itu nggak kelihatan. Kayaknya sekarang alhamdulillah. YPP SCTV Indosiar mengadakan operasi katarak gratis kepada warga miskin di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Operasi katarak gratis yang diselenggarakan di Tulungagung, Jawa Timur juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi pelaksanaan operasi katarak di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Risma memberikan motivasi pada pasien katarak dan mencairkan suasana dengan bersenda gurau bersama pasien. Saya ucapkan terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar karena ini terselenggara karena berkat bantuan para donatur yang memberikan sumbangannya dari ke YPP SCTV Indosiar. Nah, kenapa demikian? Karena Kemensos nggak ada anggaran. Animo masyarakat mengikuti operasi katarak yang diselenggarakan Kementerian Sosial dan YPP SCTV Indosiar di Tulungagung ini cukup besar. Sebanyak 400 warga mendaftar operasi katarak gratis. Namun setelah sejumlah tahapan, hanya 150 yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti operasi. Screening pertama dilakukan di Dinas Kesehatan, didapatkan 200 pasien yang siap untuk dilakukan operasi. Kemudian screening berikutnya kita lakukan di rumah sakit oleh dokter spesialis mata, didapatkan 150 pasien yang siap untuk operasi. Alhamdulillah sekarang dibantu oleh pemerintah, orang yang tidak seperti saya, alhamdulillah senang sekali. Dan dengan harapan saya yang bisa melihat seperti dulu yang dulu. Pelaksanaan operasi katarak di Tulungagung akan berlangsung bertahap hingga akhir November 2023. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mengawali akhir pekan Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa.